Kamu mungkin sering bingung kan tentang perbedaan koin dengan token? Nah, kali ini kita akan bahas tentang koin dan token ya. Katakanlah kamu sedang butuh mobil untuk kebutuhan transportasi. Ada dua cara yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa membeli mobil dan rutin merawatnya seperti mengganti oli, ban, dan servis secara berkala. Semua itu jadi tanggung jawab kamu. Alternatifnya, kamu bisa menyewa mobil. Cukup bayar biaya sewa dan nggak perlu khawatir tentang masalah perawatan atau mengeluarkan biaya lebih. Analogi ini hampir sama dengan perbedaan antara koin dan token. Koin menggunakan blockchain-nya sendiri untuk melacak semua data yang dalam analogi mobil tadi adalah membeli mobil. Sedangkan token menggunakan blockchain milik koin sebagai infrastrukturnya. Analoginya adalah menyewa mobil. Jadi kalau kita ingin membuat token, kita nggak perlu membuat blockchain menulis kode lengkapnya dan khawatir tentang gimana caranya untuk memvalidasi. Kamu cukup membuat token dan menjalankannya di blockchain koin tersebut. Contoh terbaik untuk video ini adalah Ethereum. Ethereum memiliki blockchain-nya sendiri yang menyimpan nilai dan memvalidasi transaksi. Ethereum token atau biasa disebut dengan token ERC20 menggunakan kemampuan blockchain Ethereum sebagai tulang punggung dan infrastrukturnya. Misalnya token BAT yang dimiliki oleh Brave Browser. BAT adalah token ERC20 yang dibangun di jaringan Ethereum. Dengan membuat token, tim Brave Browser dapat fokus pada produk mereka sendiri dan mengandalkan jaringan Ethereum untuk memberikan keamanan dan stabilitas tokennya. Tapi mungkin pada saatnya nanti kalau proyek mereka berkembang, mereka dapat bermigrasi dari token ke koin. Kita lihat saja seperti Crypto.com yang awalnya hanyalah token ERC20. Sekarang meluncurkan mainnet dan membuat blockchain mereka sendiri. Ada beberapa jenis token yang dapat kita gunakan untuk mengkategorikan tujuan dari setiap token. Kita bahas yuk. Nomor 1, platform token. Token platform dibuat untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi di blockchain. Contohnya Uniswap, sebuah aplikasi terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk menukar token Ethereum dengan token Ethereum lainnya. Dan meskipun mereka adalah aplikasi terdesentralisasi, mereka juga memiliki tokennya sendiri, yaitu token Uniswap. Token ini diberikan kepada pengguna yang berinvestasi di platform mereka, yang kemungkinan pada suatu saat nanti nilai investasinya dapat mengalami kenaikan dan keuntungan. Nomor 2, security token. Security token dicetak untuk mewakili kepemilikan aset lain. Misalnya, kamu ingin membeli aset emas tapi nggak mau membeli emas fisik. Seseorang dapat membuat token yang sesuai dengan harga emas yang secara teknis akan jauh lebih aman karena jauh lebih sulit untuk meretas token Ethereum daripada membobol rumah orang untuk mencuri emas. Nomor 3, transactional token. Token transaksional digunakan sebagai cara cepat dan mudah untuk mentransfer uang. Kamu bisa menggunakannya untuk membayar secangkir kopi atau membeli baju di toko yang menerima pembayaran menggunakan token tersebut. Mirip dengan mata uang tradisional tapi tanpa perantara atau otoritas pusat seperti bank atau gateway pembayaran. Nomor 4, utility token. Utility token adalah token yang memiliki nilai terikat dengan kepemilikannya. Contohnya seperti token BAT tadi, adalah token Ethereum yang dapat digunakan untuk beriklan di Brave Browser. Misalnya saya ingin mengiklankan channel YouTube ini di Brave Browser. Saya dapat melakukan dan menggunakannya dengan token BAT saya. Nomor 5, governance token. Governance token atau biasa disebut dengan token tata kelola memungkinkan pemegang token untuk memberikan suara pada hal-hal tertentu di jaringan blockchain. Misalnya, Uniswap akan menaikkan biaya transaksi dari 0,3% ke 0,6%. Dengan memiliki lebih banyak token Uniswap, kita diizinkan untuk memberikan voting suara, berdebat, berkolaborasi, untuk mengelola perubahan sistem pada platform Uniswap. Dan yang terakhir, NFT token. NFT token atau non-fungible token adalah representasi aset digital dari sesuatu yang unik yang hanya dimiliki oleh satu orang di seluruh dunia. Contohnya lukisan Mona Lisa. Mungkin semua orang bisa membuat lukisan Mona Lisa, tapi hanya satu yang asli yang ada di Louvre Museum Paris. Setiap NFT token mewakili aset tertentu, jadi gak ada nilai standarnya, yang artinya kamu gak bisa menukar satu token NFT-mu dengan yang lain secara langsung. Saya Joe, sampai ketemu di video selanjutnya.